Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin, amma ba'd. Para ulama, para masyayikh, para asatidz, para sepuh, para habaib yang hadir pada saat ini, wa khusum bizikri sahibul bait Kiai Haji Agus Ali Masyhuri Tulangan, yang saya hormati narasumber kami yaitu Gus Ulil Absar Abdallah, juga dari Forum Kiai Muda Jawa Timur Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin MHI, Kiai Haji Abdul Haris, dan Kiai Idris Ramli, para audien, para mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum tabayun dan dialog terbuka antara Gus Ulil Absar Abdallah dengan Forum Kiai Muda Jawa Timur, di mana tentu sudah cukup, tidak perlu kami informasikan tentang siapa Gus Ulil Absar Abdallah ini, karena sudah banyak dikenal di beberapa media, di beberapa kesempatan, dan karena beliau termasuk yang khalif tu'raf. Yang menarik dari hal ini bahwa beliau Gus Ulil Absar Abdallah ini punya basic yang sama dengan yang hadir ini, yaitu sama-sama NU. Dan beliau keturunan dari para kiai ke-8 Rimbah Mutamakin, yang beliau dikenal dengan aliran Wahdatul Wujud. Beliau juga masih alumni dari Pondok Pesantren Matlaul Falah, dan juga beliau belajar nahwu sama dengan para bapak, para saudara sekalian. Basicnya sama, yaitu sama-sama pesantren, sama-sama belajar ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren. Tetapi kemudian beliau mempunyai pemikiran-pemikiran yang oleh sebagian kawan-kawan dianggap aneh. Nah, daripada hanya saling ngerasani di luar, daripada hanya saling mempergunjingkan di luar, saya kira ini forum yang sangat baik untuk kita tabayun, fatabayanu, sehingga akan terungkap hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak diketahui atau disalahfahami atau memfahamnya yang salah, dan kemudian kita nanti akan mencari solusi yang terbaik. Baik, untuk pertama kami persilahkan kepada Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Haji Abdullah Syamsul Arifin MHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tamassaku bisunanihi wa adabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashab al-fadilah, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, para audien, wa nahussu bidzikri limudiril ma'had Bumi Sholawat Murabbi Ruhina Kiai Haji Agus Ali Masyhuri beserta keluarga, narasumber dari jaringan Islam Liberal Gus Ulil Absar Abdallah, para hadirin, para audien yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami dari
teman-teman yang tergabung dalam Forum Kiai Muda Jawa Timur yang diasuh oleh Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pada kesempatan ini mendapatkan suatu kehormatan bisa bertemu, berdialog, bertabayun dalam bahasa beliau dengan Gus Ulil tentang beberapa hal yang selama ini kami dengar dari beberapa kalangan, kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang mengganjal atau mungkin tidak mengenakkan dan mengusik pemikiran para kaum Nahdien sendiri ketika menempatkan Gus Ulil juga bagian dari komunitas Nahdlatul Ulama. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kutipan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyanu al-ayah. Di sini kami tidak memaksudkan bahwa Gus Ulil sebagai bagian daripada fasik yang membawa naba, bukan. Tetapi ada asumsi-asumsi di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama ketika mendengar beberapa lontaran ide-ide beliau terganggu dan ada yang memvonisnya sebagai orang yang fasik. Bahkan mungkin kalangan ulama Jawa Barat pernah memberikan vonis halal darahnya begitu. Apakah memang betul demikian? Tentunya kita tidak ingin terjebak pada klaim-klaim tersebut, tapi perlu ada forum untuk melakukan tabayyun. Lah dari tabayyun di sinilah nanti akan ketemu apakah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh beberapa kalangan tentang pemikiran Gus Ulil itu memang seperti yang mereka tuduhkan atau ada sebuah kesalahpahaman. Tetapi ketika kita mencoba untuk melakukan tabayyun, tentunya bukan berangkat dari sesuatu yang kosong, bukan hanya sekedar informasi. Paling tidak ini didasarkan kepada beberapa temuan atau bacaan kami, pemahaman kami terhadap tulisan-tulisan Gus Ulil itu sendiri. Di antaranya sebagaimana yang terdapat di dalam buku Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam yang dimuat beberapa episode di berbagai media massa. Dari situ ada beberapa catatan yang kami catat yang mungkin di forum ini kita akan minta klarifikasi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Gus Ulil yang saya hormati, menurut kami sebuah pemikiran atau produk pemikiran yang muncul dari siapapun, apabila akan dijadikan sebagai bagian dari pemikiran Islam, maka harus didasarkan kepada dasar-dasar atau dalil-dalil yang diakui keabsahannya oleh mayoritas umat Islam itu sendiri, yang sudah dianggap sebagai bagian yang diakui sebagai dasar yang disepakati oleh mayoritas umat Islam itu sendiri. Demikian juga dalam kapasitas Gus Ulil sebagai aktivis Nahdlatul Ulama, bahkan beliau sedikit saya ralat sambutan dari Profesor Mas'ud, beliau mantan ketua Lakpesdam NU, bukan ketua Lakpesdam NU sampai sekarang. Ya. Jadi sebagai bagian daripada Nahdlatul Ulama, tentu produk-produk pemikiran yang dilontarkan juga tidak bisa lepas dari koridor-koridor yang telah ditetapkan di dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri. Beliau bebas untuk melontarkan pemikiran sebebas-bebasnya untuk berijtihad ala beliau seluas-luasnya tanpa dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang selama ini menurut kami aturan-aturan itu sering ditabrak oleh Gus Ulil ketika beliau melepaskan pemikirannya dari pemikiran Islam dan juga melepaskan kapasitasnya sebagai bagian daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tetapi ketika dua identitas itu masih melekat, maka tentunya apa yang sudah disepakati oleh komunitas Islam atau komunitas Nahdlatul Ulama tentu tidak bisa diabaikan demikian saja. Di sini kami membatasi kepada beberapa isu. Mungkin sebagai permulaan dialog, kami hanya menyampaikan satu atau dua hal yang barangkali selama ini cukup mengganjal kita. Pertama tentang isu kebebasan beragama dan pluralisme yang banyak kami baca dari buku-buku yang ditulis oleh Gus Ulil atau teman-temannya yang tergabung di komunitas jaringan Islam liberal. Dari beberapa catatan kami yang beliau tulis di buku-buku beliau, Gus Ulil memahami
kebebasan beragama sebagai kebebasan yang tiada batas. Sehingga beliau sering mengungkapkan bahwa orang beragama itu sama dengan orang masuk ke toko kemudian memilih baju. Kemudian kalau dia suka baju kuning, ya baju kuning itu dipakai. Kalau dia suka baju merah, ya baju merah itu dipakai. Termasuk beliau mengatakan pemikiran-pemikiran itu salah satunya didasarkan kepada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, al-ayah. Pada saat mengomentari ayat ini, beliau meneruskan bahwa ketika seseorang tidak bisa dipaksa untuk memilih agama tertentu, maka ketika orang itu masuk di dalam Islam, dia juga tidak bisa dibatasi atau punya kebebasan untuk mencari pemahaman sesuai dengan keinginannya di dalam Islam itu sendiri. Ini yang menjadikan kami agak keberatan. Karena dalam pemahaman kami selama ini dengan mengikuti manhaj Nahdlatul Ulama, yang saya kira Gus Ulil sudah lebih paham tentang itu karena beliau sudah ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama, walaupun di lembaga, yaitu di lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Ada perbedaan pemahaman dari apa yang selama ini kami pahami. Menurut kami, kebebasan beragama itu bukan kebebasan secara mutlak, bukan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang ada resiko. Pilihan yang berisiko atau pilihan dengan konsekuensi. Kenapa kita bebas di dalam memilih agama? Kebebasan itu tidak bisa kita lepas dari konsideran ayat yang menyatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena adanya petunjuk, adanya hidayah, sudah dapat dibedakan secara jelas, secara tampak dengan kekufuran. Oleh karena itu orang yang menggunakan fitrahnya secara benar, maka fitrah itu bisa menerima kebenaran dan dia tidak akan bisa mengelak untuk menerima Islam itu sebagai satu-satunya agama yang benar. Agama merupakan hak yang sangat prerogatif yang ada pada diri manusia. Agama merupakan bagian dari keyakinan, oleh karena itu agama tidak bisa dipaksakan, karena kalau beragama dipaksakan maka pada akhirnya hanya berujung kemunafikan. Tetapi bukan kebebasan pilihan itu tetap ada konsekuensi, bukan kebebasan sebebas-bebasnya. Artinya barang siapa yang fitrahnya menerima hidayah, maka dia akan dijamin keselamatannya fid dunya wal akhirah. Dan sebaliknya ketika tidak menerima fitrahnya kepada hidayah itu, maka dia akan mendapatkan ancaman kelak di akhirat. Ini bukan kebebasan secara mutlak, tapi kebebasan berkonsekuensi dan kebebasan beresiko. Kemudian ada logika yang tidak bisa kita pahami ketika dikatakan orang yang ketika tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, maka dia juga tidak boleh dipaksa untuk mengikuti satu jalan tertentu di dalam Islam. Saya punya logika begini. Seseorang ketika belum masuk Islam, memang kita sepakat tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Karena kalau kita lihat asbabun nuzul dari ayat itu, ada putra salah seorang sahabat muhajirin yang kemudian menyusul ke Madinah, setelah itu dipaksa oleh orang tuanya untuk ikut masuk Islam dan dia menolak, dilaporkan pada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Ini yang disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab tafsir seperti yang dikemukakan oleh Abi Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Lah di situ bagi kami begini, sebelum orang masuk Islam memang tidak ada paksaan orang itu untuk beragama. Semuanya diserahkan pada pilihannya yang tentunya pilihannya ada konsekuensi. Tetapi ketika seseorang menjatuhkan pilihannya kepada Islam, maka dia sudah tidak bebas lagi, melainkan dia terikat, dia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Satu contoh gambarannya demikian, ketika seseorang itu selesai kuliah dan dia mendapatkan gelar sarjana, maka dia bebas memilih profesi yang akan ditekuninya. Apakah dia mau jadi pengusaha, apakah dia mau jadi pegawai negeri, atau dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika dia menjatuhkan pilihan sebagai pegawai negeri, maka dia diikat dengan aturan-aturan yang mengatur bagaimana pegawai negeri itu bertindak dan berbuat serta bersikap. Sama ketika seseorang masih sedang melajang, dia bebas, dia boleh kawin, dia boleh tidak kawin. Tetapi ketika dia menjatuhkan pilihannya ingin kawin, sudah kawin, maka dia terkena kewajiban-kewajiban yang mengaturnya bagaimana kapasitasnya sebagai seorang suami. Jadi kebebasan-kebebasan itu bukan kebebasan secara mutlak dan tanpa konsekuensi. Ini yang menjadi pemahaman kami selama ini. Makanya ketika kita sebagai seorang muslim yang akidah kita mengikuti thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tentunya kita di dalam memahami Islam juga
terbatasi atau harus mengikuti aturan-aturan main yang diatur di sana, termasuk dalam kapasitas kita sebagai warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadikan ganjalan bagi kami yang kami nanti mohon ada klarifikasi. Kemudian yang kedua terkait dengan kebebasan ini pula, kenapa seseorang bebas memilih agama, itu juga terkait dengan beberapa produk-produk pemikiran Islam, jaringan Islam liberal termasuk Gus Ulil yang selalu mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Ini berbeda dengan apa yang menjadi pandangan dan keyakinan kami. Bagi kami, Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tetapi keyakinan kami di dalam meyakini bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang benar tidak menutup kami untuk bertoleransi, untuk bermuasyarah secara baik, untuk berbuat baik, untuk berkomunikasi dalam masalah-masalah duniawiyah, untuk menghargai pendapat orang lain, paham orang lain, orang di luar agama kita yang mereka juga punya keyakinan bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar menurut mereka. Tetapi kita tidak sampai pada batas membenarkan keyakinan mereka. Jadi bagi saya sebagai seorang muslim, Islam satu-satunya agama yang benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah pilihan saya sebagai akidah yang saya yakini paling tepat untuk kita pakai dan paling benar menurut saya dibanding dengan akidah yang lain. Tetapi keyakinan saya tetap memberikan ruang untuk menghargai orang lain yang menganggap agamanya paling benar menurut mereka, tapi bukan menurut saya. Nah, ketika Mas Ulil mengatakan bahwa semua agama ini benar, berarti kita juga dipaksa untuk mengakui kebenaran mereka. Kebenaran mereka dalam versi kita. Ini yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita terima, mohon maaf. Ketika kita memahami demikian, memang pantas ketika tidak ada batasan dan tidak ada problem. Kalau setiap hari kita berganti agama, sama dengan ketika kita juga berganti baju. Apa bedanya kita sekarang jadi seorang muslim, besok kemudian kita berubah jadi Kristen, besoknya lagi kita jadi Hindu. Kalau memang semuanya benar, maka akan berkonsekuensi demikian. Ini hal-hal yang selama ini belum bisa kita terima dari produk-produk pemikiran Islam liberal. Yang kedua dan mungkin yang terakhir pada sesi pertama paparan kami, pandangan-pandangan Gus Ulil tentang Al-Quran. Bagaimana jaringan Islam liberal menolak pertama dari universalitas Al-Quran dan sakralitas Al-Quran itu sendiri. Dengan mencoba menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran yang memang memancing kita untuk mendiskusikannya lebih jauh. Di antaranya yang pertama, beliau juga menolak bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini bukan kisah-kisah yang terjadi secara faktual. Jadi beliau mengingkari terhadap posisinya Nabiullah Adam sebagai makhluk yang pertama. Dan termasuk kisah-kisah yang lain di mana kisah-kisah itu tidak lepas, tidak lebih sebagai klaim ideologis. Itu kata Gus Ulil. Termasuk kenapa ketika kisah-kisah itu ditolak, beliau juga menyampaikan argumentasi bahwa cerita-cerita ini kurang didukung oleh data-data historis karena di Al-Quran tidak diberi catatan kaki. Ini yang cukup menyakitkan kami begitu. Bagaimana kita menempatkan Al-Quran sama dengan buku-buku ilmiah yang masih menyandarkan kebenarannya, menyandarkan pemikirannya kepada dasar-dasar yang lebih otoritas, yang lebih punya otoritas, didasarkan kepada As-Sunnah, didasarkan kepada Al-Quran, sehingga perlu memberikan catatan kaki. Ketika kita mengakui, termasuk Gus Ulil juga mengakui kalau Al-Quran adalah sumber ajaran Islam, sumber pertama dan utama, kenapa di dalam Al-Quran juga harus diberi catatan kaki? Akhirnya harus mereverse kemana Al-Quran itu? Ketika kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kapasitasnya sebagai Rabbuna, beliau apa yang dari Allah pasti benar. Kenapa ketika Al-Quran kita yakini sebagai firman Allah, yang kita yakini juga pasti benar, harus memberikan catatan-catatan kaki untuk membenarkan sejarah itu? Nah, ini mungkin juga perlu kita mintakan tabayun pada forum ini. Saya kira kita batasi dulu pada dua hal ini biar tidak melebar pada persoalan-persoalan yang lain. Kita berharap Mas Ulil menyampaikan argumentasinya yang jelas, argumentasi yang didasarkan kepada apa yang disepakati oleh kita sebagai penganut Islam dan oleh kita sebagai keluarga Nahdlatul Ulama. Kalau pemikiran beliau masih disandarkan kepada Islam dan disandarkan kepada Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada
Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Tadi sudah banyak mendengar, mungkin ada 2 poin pokok. Yang pertama tentang apakah Gus Dur ini NU atau tidak sih? Padahal sudah mencalonkan ketua umum PBNU loh. Yang kedua tadi tentang pemikiran beliau tentang kebebasan beragama dan desakralisasi Al-Quran. Monggo Gus Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, al-masyayikh wal asatidh wal talabah wal hadirin, wa nakhussu bidzikri al-ustadz al-Kiai al-Syekh Agus Ali Masyuri. Saya sungguh bergembira sekali bisa hadir dalam forum ini, forum tabayyun yang tentu niatnya adalah positif, yaitu untuk klarifikasi. Saya sebetulnya sudah lama menunggu forum semacam ini, Ustaz. Karena selama ini saya dirasani, omongkan di mana-mana, tetapi tidak pernah diundang untuk berbicara, untuk menerangkan apa yang selama ini saya tulis, saya pikirkan. Oleh karena itu ketika Gus Ali mengundang saya untuk menghadiri forum ini, saya itu gembira sekali. Sebab ini sudah lama saya tunggu. Saya tidak berjanji bahwa saya bisa menjawab semua pertanyaan dan sanggahan dari teman-teman ini, teman-teman santri muda NU di sini. Tetapi terjadinya dialog semacam ini itu menurut saya sudah suatu perkembangan yang patut disyukuri. Bahkan saya bilang kepada sejumlah teman-teman yang kebetulan berada di dalam pengurus besar ya, saya berharap bahwa ya ada forum semacam ini, tidak hanya di di cabang ataupun di wilayah, tapi juga di PBNU, karena menurut saya sekarang ini memang ada perkembangan yang menarik di kalangan anak-anak muda NU. Terus terang, sebelum saya masuk kepada 2 isu besar tadi yang sudah diangkat oleh Ustaz tadi, bahwa memang harus diakui anak-anak NU yang sekarang mulai bersentuhan dengan tradisi pemikiran yang beragam, itu memang pada akhirnya mereka akan membawa suatu gagasan-gagasan yang mungkin berbeda, sedikit berbeda, ataupun berbeda sama sekali dengan apa yang sudah selama ini ada dalam tradisi NU. Nah, jumlah anak-anak NU yang sekarang bersentuhan dengan tradisi lain itu makin besar, makin banyak sekali. Contoh yang paling bagus ya saya sendiri. Saya mulai belajar dari pesantren, mengaji kitab kuning seperti yang dikaji oleh teman-teman di sini, mengkaji mulai dari Jurumiyah, ya Amriti, ya Alfiyah, ya Ibnu Aqil, ya Mughni Labib dan seterusnya. Tapi kemudian banyak juga orang-orang seperti saya, santri-santri seperti saya ini, yang kemudian setelah dari pesantren, kemudian mereka bersentuhan dengan berbagai produk atau tradisi pemikiran yang berbeda ketika mereka masuk di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini ada berbagai macam. Ada perguruan tinggi yang di Indonesia, produk dalam negeri seperti IAIN. Ada perguruan tinggi yang di Timur Tengah. Saya selepas dari pesantren kebetulan masuk ke dalam perguruan tinggi yang tradisinya adalah Wahabi. Saya selama 5 tahun belajar di Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta yang berafiliasi dengan Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. 5 tahun saya di sana, ya belajar tauhid Wahabi, tapi juga belajar kitab-kitab yang mungkin selama ini tidak pernah saya kaji di pesantren. Kitab-kitab yang ditulis oleh seorang ulama modern seperti Yusuf Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, kemudian Wahba Az-Zuhaili, Ramadan Al-Buti dan seterusnya, yang
tidak semuanya berbeda, tapi di dalam beberapa hal mungkin mereka punya istihad yang berbeda dengan tradisi di pesantren. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam tradisi yang lain sama sekali, yaitu sekolah tentang kajian Islam tapi di Barat, di Amerika. Nah, trayek semacam ini itu sebetulnya sekarang ini banyak kita jumpai di dalam anak-anak NU. Nah, poin saya adalah bahwa kita tidak bisa mengabaikan perkembangan semacam ini. Oleh karena itu, dialog semacam ini menurut saya memang harus diadakan terus-menerus sehingga ada check and balance. Mungkin saya salah dikoreksi, mungkin yang lain salah dikoreksi, begitu seterusnya. Jadi tidak rasan-rasan yang sifatnya kurang resmi atau kurang diakomodir dalam satu forum ya. Jadi itu sebagai pembukaan yang perlu saya sampaikan. Masuk ke dalam dua tema besar tadi. Yang pertama adalah soal pluralisme atau kebebasan beragama. Ini isu yang sebetulnya memang bagian dari debat modern sebetulnya ya. Isu soal pluralisme dan kebebasan beragama ini bagian dari diskursus atau wacana atau perdebatan modern yang memang isunya ataupun aspek-aspeknya itu banyak sekali yang berkaitan dengan konteks kehidupan modern, keragaman dan kemajemukan masyarakat dan seterusnya, yang kemudian menimbulkan berbagai refleksi ataupun pemikiran teologis yang di kalangan berbagai teolog agama-agama yang kemudian memang perkembangannya kadang-kadang menimbulkan gagasan yang sedikit berbeda dengan tradisi yang ada. Saya ambil contoh misalnya, diskursus atau wacana mengenai dialog antar agama yang sekarang ini menjadi satu aktivitas yang hampir rutin diadakan di mana-mana. Dari kegiatan semacam ini kemudian muncul beberapa teolog muslim yang berusaha untuk menggeluti masalah ini terus-menerus. Lalu mereka mencari jawaban dari pihak Islam. Ketika dari pihak Kristen misalnya ada suatu perkembangan yang menarik, di dalam gereja Katolik ada suatu perkembangan yang disebut dengan Konsili Vatikan II pada tahun 62. Hasil dari Konsili Vatikan II itu antara lain itu mengubah lanskap agama Katolik secara keseluruhan, menyatakan bahwa keselamatan di dalam agama itu tidak hanya monopoli agama Katolik, sehingga mereka bisa menerima model keselamatan dari berbagai agama. Bahkan mereka bisa menerima model keselamatan di luar agama Kristen secara keseluruhan. Nah, wacana semacam ini kemudian menantang pihak Islam untuk melakukan semacam pemikiran ulang terhadap beberapa doktrin dalam Islam sendiri. Sebetulnya klaim mengenai yang disebut dengan the uniqueness of religion ya, keunikan agama, itu sebetulnya tidak khas Islam. Hampir semua agama punya klaim itu yang disebut dengan klaim keunikan ya. Di dalam Kristen selama berabad-abad agama Kristen punya klaim itu. Bahkan sampai sekarang ini juga masih banyak kelompok-kelompok Kristen fundamentalis, evangelis yang mengklaim bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui Yesus. Itu masih banyak. Dan mereka mengkafirkan kelompok-kelompok lain, bukan saja di luar Kristen tapi juga dalam Kristen sendiri. Nah, tantangan semacam ini kemudian kan menantang para teolog semua agama untuk berpikir ulang. Lalu tampillah dari pihak Islam beberapa teolog seperti Syed Hussein Nasr, seorang teolog yang kebetulan backgroundnya adalah Syiah, tapi kemudian dia berusaha mencoba untuk mengatasi semua perbedaan aliran dalam Islam, dan dia mencoba untuk berefleksi sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Syiah saja. Dan dari refleksi orang seperti Syed Hussein Nasr itu kemudian muncullah gagasan tentang transcendental unity of religion, kesatuan-kesatuan transendental agama-agama. Ini sebetulnya ya
yang kemudian bisa diterjemahkan di dalam bentuk ide tentang kesamaan semua agama. Ini sebetulnya ya, kalau kita telusuri asal-usul ide semacam ini adalah bagian dari perkembangan diskursus dialog antar agama di tingkat internasional. Memang saya akui, diskursus ini dilihat dari sudut doktrin Islam yang ada, memang bisa bermasalah. Saya akui itu. Sama dalam Kristen sendiri, doktrin tentang keunikan Kristen, bahwa keselamatan dalam Kristen hanya bisa dicapai melalui Yesus, itu merupakan doktrin yang masih banyak diikuti oleh banyak sekte dalam Kristen. Dan kemudian ketika orang Kristen ada yang menyatakan bahwa doktrin itu harus direvisi, itu juga sama. Ada pertentangan yang luar biasa. Ketika Vatikan pertama kali meluncurkan atau mengenalkan gagasan tentang keselamatan yang bersifat umum, itu juga sama, mereka ditentang oleh banyak kelompok dalam mereka sendiri. Jadi saya sebetulnya di dalam mengajukan gagasan tentang sebetulnya tepatnya saya tidak mengatakan semua agama sama, karena bagi saya agama itu berbeda. Tetapi saya mengatakan bahwa semua agama itu adalah benar. Semua agama itu adalah benar. Tetapi mereka tidak semua sama. Ada perbedaan-perbedaan fundamental dalam masing-masing agama itu. Tetapi ada kesamaan agama-agama itu. Nah, dari sudut Islam saya sendiri, saya bisa mempertanggungjawabkan ide ini dari aspek berikut ini. Menurut saya, salah satu fakta yang menarik di dalam sejarah pewahyuan Islam adalah bahwa Islam ini mendaku sebagai agama yang melanjutkan rangkaian pewahyuan yang datang sebelum Islam. Oleh karena itu, Nabi di dalam Al-Quran melalui firman Allah menyebutkan dirinya ma kuntu bid'an minar rusul. Jadi saya ini bukan seorang rasul yang membawa sesuatu yang baru sama sekali, tapi melanjutkan apa yang sudah ada dalam tradisi Abraham. Sekurang-kurangnya di dalam 3 agama Semit, Islam, Yahudi, dan Kristen, ada kesatuan yang menyamakan mereka. Meskipun di dalam perkembangannya ada deviasi, ada penyelewengan di dalam penafsiran akidahnya. Tetapi secara esensi sebetulnya ada kesamaan di dalam 3 agama ini. Yang pertama adalah percaya kepada keberadaan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan yang satu. Meskipun saya akui di dalam Kristen monoteisme itu ditafsirkan secara berbeda dengan Islam, tetapi banyak teolog sebetulnya yang mengkategorikan bahwa sebetulnya trinitas agama Kristen itu tidak bisa semata-mata, jadi harus dibedakan antara trinitas dengan tritheisme. Tritheisme itu adalah gagasan tentang 3 Tuhan. Tetapi trinitas itu tidak semata-mata gagasan tentang adanya 3 Tuhan, lebih kompleks dari sekedar itu. Oleh karena itu banyak teolog yang mengkategorikan bahwa agama Kristen meskipun tafsiran ataupun interpretasi teologinya adalah trinitarian, tetapi sebetulnya mereka masuk di dalam tradisi monoteis. Oleh karena itu baik Kristen, Yahudi maupun Islam, 3-tiganya adalah masuk dalam tradisi monoteis. Yang kedua, mereka punya kitab suci. Oleh karena itu mereka semua disebut sebagai ahlul kitab, jadi semua sama. Jadi sekurang-kurangnya ada fondasi yang mempertemukan 3 agama ini. Dan oleh karena itu di dalam kasus 3 agama ini misalnya kawin campur itu dibolehkan. Dan itu bukan tanpa alasan, karena memang ada fondasi teologis, ada fondasi akidah yang masih bisa mempertemukan antara mereka ini. Nah, soal perbedaan interpretasi akidahnya menurut saya itu bukan menjadi masalah yang terlalu serius. Jangankan Kristen dan Islam, di dalam Islam sendiri akidah tauhid itu juga ditafsirkan bermacam-macam, dan masing-masing kelompok mengkafirkan yang lain. Kita tahu dalam sejarah firaq dalam Islam, kelompok Sifatiyah mengkafirkan kelompok yang Mu'attilah. Orang Mu'attilah juga mengkafirkan kelompok Sifatiyah. Jadi Tuhannya sama, tauhidnya sama, tetapi interpretasi mereka mengenai sifat Tuhan
itu juga beda. Dan perbedaan itu bisa membuat mereka saling mengkafirkan. Jadi menurut saya perbedaan interpretasi mengenai esensi ketuhanan itu tidak menghalangi saya untuk memandang bahwa sebetulnya tiga agama ini sebetulnya punya landasan yang sama, sehingga kalau saya menyebut tentang kebenaran agama-agama ini itu sebetulnya bisa dimaklumi. Sebab menurut saya ada fondasi teologis yang mempersatukan mereka. Ini yang soal nah, tapi harus saya tambahkan bahwa saya sebagai seorang muslim tentu ada perbedaan antara sikap saya secara subjektif dengan sikap saya secara objektif. Secara subjektif, secara pribadi, saya memandang bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Tetapi dalam hubungan saya dengan agama-agama yang lain keluar, secara dalam interaksi sosial, saya bisa menerima adanya kebenaran dalam agama yang lain. Karena kebetulan saya mengambil mata kuliah yang cukup banyak ketika di Amerika tentang perbandingan agama, saya banyak belajar tentang hal-hal yang positif. Bukan saja di dalam hal-hal yang sifatnya muamalah, tapi di dalam doktrin juga sama. Saya menemukan hal-hal yang positif yang bisa saya pelajari dari agama yang lain. Sehingga secara subjektif saya tetap mengatakan Islam adalah agama yang saya peluk yang paling benar, tetapi secara objektif saya bisa menerima adanya kebenaran di dalam agama-agama yang lain. Nah, sebetulnya saya persisnya tidak mengatakan bahwa agama itu seperti baju ya, yang kita bisa lepaskan begitu saja dan seterusnya. Sebetulnya begini, saya seringkali di dalam sebuah diskusi itu seringkali disanggah oleh teman-teman. Kebetulan diskusi saya selama ini kebanyakan di kampus dan dengan kalangan di luar NU. Mereka menyanggah saya, kalau semua agama itu benar, kenapa Mas Ulil tidak pindah agama? Kalau agama semua benar, kenapa tidak pindah agama? Saya katakan pada mereka, pindah agama itu tidak seperti orang beli baju. Baju sore biru, baju nanti besok paginya berwarna putih dan seterusnya, itu tidak bisa. Agama menyangkut komitmen yang sangat total dalam diri kita, sehingga tidak bisa kita pindah secara mudah. Oleh karena itu saya mengatakan tidak bisa. Meskipun secara teoritis kita bisa pindah agama, tapi kita tidak bisa meninggalkan agama begitu saja, karena ada ikatan yang sangat mendalam. Lalu saya katakan juga, ya kalau semua agama benar, kenapa saya harus pindah? Wong semuanya benar. Saya ibarat orang berdagang, dalam Islam saya sudah berdagang selama 10 tahun, modalnya banyak, saya harus pindah ke agama lain mulai dari nol. Saya rugi dari segi ekonomi, maksudnya ekonomi pertimbangan ekonomi, cost and benefit ya. Jadi saya lebih baik saya meneruskan perjalanan saya melalui Islam, karena saya yakin Islam agama yang benar. Saya teruskan perjalanan ini sampai ke ujung yang terakhir. Jadi ini yang mendasari kenapa saya berpandangan semacam itu, bahwa semua agama itu benar, karena saya menemukan kebenaran dalam semua agama ini, sekurang-kurangnya dalam 3 agama Semitik yang oleh Al-Quran sendiri sudah diakui mereka membawa suatu akidah yang sama, meskipun interpretasinya beda-beda, ada deviasi di sana. Yang kedua, supaya lebih cepat dan bisa mengcover banyak isu tentang posisi Quran. Saya tidak pernah menyanggah sakralitas Al-Quran, saya kira. Saya tidak tahu kenapa saya dianggap menyanggah sakralitas Al-Quran. Saya tetap memandang Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas sebagai fondasi di dalam keberagamaan saya. Nah, yang menjadi masalah memang adalah beberapa posisi saya tentang sejumlah hal. Tadi disebut soal posisi kisah-kisah Al-Quran. Soal catatan kaki tadi juga. Kalau kita telusuri kisah-kisah dalam Al-Quran atau kisah mengenai umat-umat pada masa lampau, itu memang ada perbedaan fundamental antara kisah-kisah mengenai umat masa lampau di Quran dengan kitab Bible, dengan kitab Perjanjian Lama terutama ya. Di dalam Perjanjian Lama itu kisah-kisah tentang masa lampau, tentang umat-umat
Bani Israel terutama, itu disebutkan dengan detail sekali. Di dalam Al-Quran itu kisah-kisah itu disebutkan secara ringkas, tidak secara detail. Menurut saya menarik, kenapa Al-Quran tidak menyebutkan secara detail kisah-kisah mengenai umat-umat di masa lampau itu. Menurut saya Al-Quran itu, kalau kita baca misalnya, satu-satunya kisah Bani Israel yang lengkap dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Yusuf. Selebihnya kisah mengenai Bani Israel yang lain, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, tentang perjalanan dari Mesir ke ke Kanaan ketika mereka diusir dari Mesir, itu semuanya diceritakan dengan singkat-singkat secara sporadis. Kisah juga tentang kelahiran Nabi Isa itu juga diceritakan secara sporadis, tidak secara utuh. Nah, menurut saya fakta ini menarik, menunjukkan bahwa Al-Quran sebetulnya tidak terlalu risau dengan cerita itu sendiri. Buat Al-Quran adalah kisah itu diceritakan kembali untuk kita. Intinya bukan untuk menunjukkan cerita ini benar secara faktual dari segi sejarah atau tidak. Bagi saya, fakta bahwa Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah ini secara singkat, itu menunjukkan bahwa yang penting itu bukan kisahnya secara lengkap, tapi yang paling penting adalah moral atau misi ataupun isi atau esensi inti cerita itu sendiri. Oleh karena itu, presisi faktual historis tentang cerita itu tidak terlalu penting buat Al-Quran. Yang penting adalah mempelajari kisah masa lampau itu bukan untuk meneliti tentang faktualitasnya, tetapi apa mau'izah ataupun moral ataupun esensi yang bisa kita ambil dari cerita itu. Kalau kita baca penelitian Ahmad Khalafullah tentang disertasi dia mengenai Al-Fannul Qasasi fil Quran, buku yang juga kontroversial di Mesir, karena buku ini juga antara lain mengatakan bahwa sebetulnya Al-Quran itu ketika berkisah itu tidak, sebetulnya ide saya diinspirasikan dari sana. Kisah-kisah Al-Quran itu tidak terlalu menekankan aspek faktualitasnya. Yang paling ditekankan Al-Quran adalah ibrahnya, yaitu moralnya itu sendiri. Oleh karena itu tidak ada kisah-kisah tentang Bani Israel yang lengkap dalam Al-Quran kecuali dalam kasus kisah Nabi Yusuf. Nah, kenapa soal catatan kaki tadi? Ini memang kata-kata yang bisa ditafsirkan dengan agak kurang tepat sehingga membuat kita bisa marah. Jadi begini sebetulnya. Ini sering saya katakan kepada teman-teman ketika diskusi antar agama. Kalau kita ingin mengetahui kisah lengkap tentang Nabi Musa, maka bacalah Perjanjian Lama. Ini yang menjelaskan kenapa para mufassir Islam pada masa awal, pada masa formasi awal perkembangan tafsir itu, mereka kan kurios juga, orang-orang bahkan Ibnu Katsir sendiri yang mufassir yang paling dekat dengan tradisi hadis, itu pun juga masih banyak menyebutkan Israiliyat dalam tafsirnya. Apalagi tafsir sebelumnya seperti At-Tabari misalnya, itu banyak sekali di sana kita jumpai rujukan, referensi kepada kisah-kisah Bani Israel yang datangnya dari tradisi Ahlul Kitab. Sebab di dalam Al-Quran sendiri keterangan lengkap mengenai mereka tidak ada. Lalu mereka mencoba mencari-cari ke dalam berbagai tradisi yang lain. Lalu mereka mendengar, karena secara geografis ketika itu orang Islam dan orang Yahudi, orang Kristen terutama, itu kan dekat sekali, mereka saling berdialog, berdebat dan seterusnya. Sehingga kalau ada kisah-kisah dari Bani Israel itu masuk ke dalam penulisan tafsir Al-Quran, itu bisa dimaklumi. Dalam hal ini saya tidak sedang membahas tentang kedudukan atau status Israiliyat, apakah itu harus dibenarkan atau dipercaya atau tidak. Terserah Anda bisa percaya atau tidak. Tapi fakta bahwa mufassir awal Islam banyak sekali merefer ke cerita-cerita Israiliyat, itu sebetulnya mereka pada hakikatnya sedang memberikan catatan kaki
terhadap kisah-kisah Bani Israel di dalam Al-Quran yang kisah-kisah itu umumnya dikisahkan dengan singkat sekali. Tidak ada keterangan yang lengkap. Kisah tentang bagaimana Bani Israel itu tersesat di dalam dalam Al-Quran itu, dalam gurun Tih ya. Itu sebetulnya kan Tih itu Tih itu artinya bingung kan dalam kebingungan, dalam wilderness dalam bahasa Inggrisnya. Itu tidak ada kisah tentang Musa, Samiri dan seterusnya. Itu kisah lengkapnya itu bisa ditemukan di sana. Kisah mengenai Nabi Ishak, kisah mengenai Nabi Yakub dan seterusnya itu bisa ditemukan di sana. Jadi sebetulnya para penafsir ketika membuat tafsiran yang merujuk kepada Israiliyat itu sebetulnya secara tidak langsung mereka memberikan keterangan tambahan, meskipun tidak serta-merta cerita Israiliyat itu dibenarkan. Ada sebuah hadis yang memang menyebutkan bahwa la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Israiliyat itu ya diterima sebagai informasi biasa aja lah. Al-Quran tidak terlalu fokus kepada kelengkapan cerita dan kepada faktualitas cerita itu sendiri. Yang penting buat orang Islam adalah bagaimana belajar tentang ibrahnya, tentang pesan umumnya dalam cerita itu. Ya ini penjelasan yang mungkin sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada beberapa hal yang tadi belum dijelaskan dan belum ditanggapi secara tuntas tentang persoalan klaim bahwa semua agama itu benar, walaupun tidak dikatakan sama karena masing-masing punya tipikal dan ciri khas masing-masing. Persoalan yang menjadi keyakinan kita, kalau seandainya Mas Ulil mengatakan semua agama, utamanya agama Samawi itu benar pada zamannya, itu bisa kita terima. Tapi benar pada zamannya. Karena kita masih meyakini bahwa walaupun Nabi Muhammad sudah memproklamirkan bahwa keberadaan beliau bukan membawa sesuatu yang betul-betul baru, tetapi menyempurnakan dan menambah dari sesuatu yang pernah ada sebelumnya, tetapi kita yakini bahwa ketika Islam itu turun, maka keberadaan Islam secara otomatis menasih pemberlakuan agama-agama yang ada sebelumnya, sebagaimana berlakunya agama Yahudi dan Nasrani pada saat-saat sebelumnya. Dengan demikian, kalau landasan teologis dari teman-teman Islam liberal biasanya dikembalikan kepada innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara al-ayah, di situ kita menafsirkan bahwa mereka itu benar, lahum ajruhum inda rabbihim itu benar ketika mereka mengimani dan mengamalkan agama pada saat itu, qabla maji'il Islam. Tetapi ketika Islam datang, maka kesalahan mereka adalah tidak berfusi kepada Islam itu sendiri. Nah ini yang juga dijelaskan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadis yang beliau nyatakan, "Lau kana Musa hayyan ba'di lama wasi'ahu illa ittiba'i." Dalam pengertian ini bahwa keberadaan agama Yahudi ya dan Nasrani ini yang juga perlu saya klarifikasi bahwa saya dan teman-teman masih meyakini bahwa tidak ada agama yang diturunkan oleh Allah kecuali Islam itu sendiri. Al-Quran tidak pernah menyebut agama di dalam bentuk jamak, tetapi agama hanya disebutkan dalam bentuk tunggal, ad-din, dan tidak ada adian, karena Al-Quran tidak mengakui kebenaran agama di luar Islam. Al-Quran hanya mengatakan bahwa ada Yahudi dan ada Nasrani, tetapi tidak diakui sebagai sebuah kebenaran di dalam agama. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu menjadikan nama agama dengan menggunakan nama makhluk. Seperti Yahudi ini kan diambil dari putra Nabi Yakub yaitu Yahuda, dan Nasrani diambil dari tempat kelahirannya Nabi Isa yaitu Nazaret, Bethlehem. Nah, tidak mungkin Al-Quran menjadikan nama makhluk dan menjadi sebuah nama agama. Al-Quran hanya mengakui bahwa ada syariat yang diagamakan, yang kemudian mereka sebut dengan Yahudi, yang mereka sebut dengan Nasrani, tapi kebenaran ada pada Islam itu sendiri. Sehingga orang-orang yang telah memeluk agama Yahudi dan memeluk agama Nasrani itu, ketika mereka berpegang kepada kitabnya pada saat itu dibenarkan, tetapi beda ketika sekarang sudah ada Islam. Nah ini yang menjadikan kami tidak bisa terima ketika pada saat ini dikatakan semua agama itu benar. Yang menjadi keyakinan kami, Islam satu-satunya agama yang benar, walaupun ini tidak mengganggu kami untuk
menerima mereka, meyakini kebenaran agama mereka menurut mereka, tapi bukan menurut kita. Karena kalau dengan demikian, maka perlu Mas Ulil harus juga menafsirkan atau bagaimana menurut paham jenengan tentang inna dina indallahil Islam dan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu itu ditafsirkan seperti apa. Nah ini yang jadi persoalan pada kami, sehingga disinilah kita letakkan persoalan itu. Kita letakkan bahwa Islam tetap sebagai satu-satunya agama yang benar, walaupun ini tidak harus mengganggu bagaimana kita bertoleransi kepada orang yang beragama lain. Yang kedua, secara sosiologis perlu kita pahami bahwa isu-isu tentang pluralisme itu banyak dimunculkan dan disebarluaskan oleh orang di luar Islam ketika di daerah itu posisi mereka minoritas. Ini yang juga perlu dipahami. Karena kita yakin semua agama punya misi. Kalau Islam punya dakwah, kalau Kristen punya misi. Ada yang punya dharma dan sebagainya. Di kawasan di daerah di mana Islam mayoritas, maka isu ini digelindingkan dengan ada proyek-proyeksi dari kepentingan mereka yang kebetulan berada pada pihak minoritas agar posisinya dihargai dan tidak diganggu oleh Islam. Tetapi paham-paham semacam ini tidak pernah disebarluaskan, disosialisasikan di daerah ketika Islam yang minoritas dan mereka yang mayoritas. Sehingga keyakinan kita dengan pernyataan Al-Quran walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ini kalau mereka jujur, mereka juga mengakui itu terjadi pada agama mereka. Tetapi ini ditutupi di kawasan-kawasan di mana mereka memerlukan perlakuan baik dari orang-orang muslim. Lah nampaknya paham-paham semacam itu adalah paham-paham yang dipaksakan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang semata-mata karena untuk menciptakan harmoni sosial harus membongkar sesuatu yang kita anggap pada wilayah-wilayah sakral di dalam agama itu sendiri. Ini yang menjadi keberatan kami di dalam pernyataan semua agama itu benar. Memang ada upaya-upaya dari para teolog di dalam upaya mereka, termasuk tadi disampaikan Syed Hussein Nasr dan Abdul Kalam Asad di dalam upaya mencari the transcendent unity of religion itu kan hanya mencari titik temu. Mencari titik temu itu kan hanya diupayakan bagaimana bukan konfliknya yang dibesar-besarkan, tetapi bukan pada klaim bahwa mereka juga benar begitu. Ini kan wilayah akidah yang saya kira juga harus ada batasan-batasan tertentu yang harus kita kawal sehingga kita tidak remeh. Karena konsekuensi dari pernyataan Mas Ulil tadi tidak ada sanksi bagi orang murtad. Ini juga perlu diklarifikasi. Jadi ketika semua agama itu benar, walaupun tidak perlu sampean pindah agama, orang murtad tidak perlu disanksi. Kenapa harus disanksi? Wong dia benar. Ini saya ingin tahu. Kalau itu juga diyakini panjenengan, ini yang saya katakan jelas berbeda dengan paham yang selama ini dipahami oleh warga NU. Kalau masih jenengan melekatkan label sebagai keluarga NU, sebagai seorang muslim yang selama ini kita anggap sama dengan apa yang kita pahami, kira-kira doktrin murtad itu juga jenengan terima atau enggak? Karena konsekuensi itu jenengan pasti tidak akan mengakui adanya murtad itu, dan orang murtad tidak perlu disanksi walaupun jenengan tidak mau pindah agama pada saat ini. Termasuk konsekuensinya tadi pada kawin campur itu. Padahal apa yang kami tafsirkan selama ini tidak seperti itu. Tentang kawin campur itu ada batasan-batasan. Kawin campur misalkan ketika muslim dengan ahlul kitab itu tidak ada masalah karena memang dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Larangannya di situ bersifat am, kemudian ada takhsis yang memperbolehkan bagaimana laki-laki muslim boleh kawin dengan ahlul kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab ay hillul lahum. Tetapi ketika dibalik seperti buku-buku yang ditulis jenengan dan teman-teman jenengan, ketika dibalik bahwa sekarang muslimah harus kawin dengan ahlul kitab, harus dengan Yahudi dan Nasrani, jelas ini tidak bisa diterima. Itu hanya didasarkan pada logika yang tidak disandarkan kepada nas-nas yang bisa dipertanggungjawabkan, yang itu menjadi tradisi penafsiran kami. Ketika dibalik, alasannya semata-mata kan begini, seorang laki-laki muslim boleh kawin dengan Yahudiyah, dengan Nasraniyah, kalau mereka justru pada akhirnya dengan mempraktekkan Islam secara baik, justru akan menarik Yahudiyah dan Nasraniyah ikut pada agama mereka. Ini kan salah satu alasan pembolehannya. Lah kalau seumpama muslimahnya lebih kuat dari Yahudi dan Nasrani dan diharapkan Yahudi dan Nasrani itu nanti akan tertarik kepada agama mereka, kan tidak ada persoalan untuk dilarang. Rata-rata argumentasi jenengan dengan teman-teman kan berputar pada persoalan itu. Jadi itu langsung dibalik begitu saja tanpa harus didasarkan kepada cara-cara penafsiran yang benar. Padahal ada wilayah-wilayah lain yang tidak bisa diganggu. Satu contoh, akan terjadi wilayah syariah ketika seorang laki-laki itu adalah non-muslim dan perempuannya muslimah, akan ada wilayah syariah dari non-muslim kepada Islam yang itu juga bertentangan dengan ayat la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya al-ayah. Ini persoalan-persoalan yang akan menjadi konsekuensi ketika semua agama itu dinyatakan benar.
Ini yang juga perlu kami klarifikasi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan tentang masalah Al-Quran. Sebentar, sedikit klarifikasi tentang masalah Al-Quran yang tadi juga banyak yang belum dijelaskan, akan disampaikan teman kami. Ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena tadi dari Mas Ulil ada berkelit kalau dia pernah menolak kesakralan Al-Quran. Ini dalam bukunya Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam, halaman 91, dia menulis begini, maksud saya klaim Al-Quran itu belum tentu benar secara faktual, karena Quran tidak memberikan catatan kaki dari mana sumber itu diperoleh. Sebaliknya, klaim tersebut harus dimaknai klaim ideologis atau klaim doktrinal. Halaman 91. Kemudian di bawahnya lagi, kesimpulan saya, penolakan Quran atas penyaliban Yesus bukan atas pertimbangan historis, tapi pertimbangan doktrin. Di halaman 93, banyak kisah di dalam Al-Quran yang sulit dibuktikan secara historis. Contoh yang paling gamblang adalah tentang kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam jelas meminjam dari tradisi Yahudi. Ini sebenarnya masih banyak pernyataan-pernyataan yang semacam ini. Yang ini kalau hal semacam ini tidak dikatakan merobek sakralitas Al-Quran, apa namanya berarti yang dimaksud sakral terhadap Al-Quran itu sendiri? Kan tidak jelas. Padahal yang seperti kita fahami dalam tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan dikatakan ketika ada pertentangan antara historis, antara sejarah dengan Al-Quran, jelas yang dimenangkan adalah Al-Quran. Karena di dalam akidah kan dikatakan asbabul ilmi salasatun, sarana yang dapat mengantar pada suatu keyakinan itu ada 3. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal. Yang kedua al-khabarus shadiq, informasi yang pasti benar. Al-khabarus shadiq katanya para ulama ada 2. Al-khabarul mutawatir yang pertama, yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizah. Al-Quran termasuk khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizah. Kemudian yang ketiga adalah al-aql. Di sini sejarah, fakta sejarah oleh para ulama itu tidak ditempatkan pada posisi yang yakiniyat, yang i'tiqadiyat, tetapi posisinya itu adalah dhanniyat, wilayahnya dhanniyat. Sehingga ketika teks Al-Quran misalnya tidak ditemukan data historisnya, atau ada data histori yang bertentangan dengan Al-Quran, oleh para ulama sepakat menyatakan bahwa data histori tersebut jelas tidak benar. Al-Quran yang didahulukan. Ini menurut keyakinan kami, kaum muslimin termasuk warga Nahdliyin. Terima kasih. Ada satu yang menurut saya memang perlu dijelaskan. Yang disampaikan Gus Ulil tentang kisah Al-Quran ini memang belum berani tegas sebenarnya Pak Ulil Absor. Sebenarnya percaya apa enggak dengan kisah itu? Kan hanya itu. Coba permainan kata-katanya, hanya begini kan permainan kata-katanya. Bahwa kita tidak pernah tahu secara nyata. Kan belum pernah berani tegas. Mestinya dalam forum ini panjenengan tegaskan aja bahwa kisah itu tidak benar, bahwa kisah itu salah, misalnya begitu, malah lebih enak begitu loh. Semakin tidak aneh, wis biasa, wong koyo ngono ae wis biasa, malah begitu. Satu. Dalam soal kepercayaan, kita ini yang hadir ini, kepercayaannya itu tingkatannya bukan 100 orang, tetapi ini kepercayaan dari generasi ke generasi. Jadi kalau ditanyakan misalnya apakah yang dikatakan Ulil Absor itu bisa dipercaya, dilihat berapa orang yang percaya. Tetapi keyakinan selama ini yang diikuti oleh teman-teman Nahdlatul Ulama itu adalah kepercayaan yang sudah temurun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau akal yang sehat menurut saya pasti akan lebih mengikuti kepercayaan yang sudah diikuti dari generasi ke generasi dibanding sekedar pembaharuan yang hanya diikuti 1, 2, 3 atau bahkan 1000. Menurut saya orang-orang 1000 mungkin bisa bohong. Tetapi ini generasi. Dari generasi ke generasi semuanya mengatakan bahwa kisah itu adalah ada nyatanya. Ya. 1. Belum, masih 2 menit Ustaz. Kemudian yang kedua,
Saya memahami, baru kali ini saya ketemu Pak Ulil Absor. Bayangan saya Pak Ulil Absor itu kan kayak Imam Syafi'i, pemikirannya sendiri. Bayangan saya gitu sebelumnya. Nyatanya kan tidak, beliau gur nukil. Nukil. Kalau Gus Ulil itu boleh nukil, saya juga boleh nukil, kan begitu. Kan Sayyid Hussein, siapa, orang Prancis, orang Amerika, kan nukil semua. Belum ada kata pemikiran tegas itu, belum ada ini, nukil. Nah, saya juga nukil Ibnu Katsir dalam saya nukil. Sekedar nukil. Kalau Ulil Absor boleh nukil dan itu sudah dianggap sebagai pemikirannya sendiri, maka kita-kita yang ada di Nahdlatul Ulama juga boleh nukil. Ibnu Katsir mengatakan begini, bahwa siapa saja yang mencoba mencari Allah di luar jalur agama yang dibawa Nabi Muhammad, sudah jami'ut turuq ilaihi min jihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada. Ini Ibnu Katsir. Kalau beliau boleh ikut orang Amerika, kita juga boleh ikut Imam Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa siapa yang mencari Allah di luar jalur yang dibawa oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tidak akan nyampe. Perkara panggah ora percaya, Pak Yung repot Pak wong urusan percaya gak percaya kan. Yang terakhir kan urusannya kan percaya dan tidak percaya. Susah kan tidak ada anunya apa. Kemudian di dalam bukunya Islam Liberal dan Fundamental halaman 244, Nabi Muhammad sebagai khatiman nabiyyin seperti disebut dalam Al-Quran tak diartikan sebagai penutup para nabi. Yang lebih tepat maknanya adalah cincin. Ibarat jari di antara jari-jari lainnya, maka jari yang memakai cincin begitu diistimewakan. Karena itu sejarah kenabian akan tetap berlangsung setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa, misalnya Pak Ulil bikin pernyataan seperti tidak apa-apa, cuman saya ingin tahu Nabi tahun 2002 itu siapa, begitu. Contohnya satu saja, satu. Ini kan sekedar teori saja kan. Nah ini maknanya khotiman nabiin oleh beliau diartikan sebagai cincin dan bukan penutup para nabi. Pertanyaan saya hanya ingin tahu dan ingin kenal Nabi di tahun 2002 atau di tahun sebelumnya siapa? Siapa kan begitu? Kalau ini bisa dijadikan contoh dan bisa dikemukakan contohnya dan itu bisa dibenarkan oleh yang lain, tidak apa-apa kita sama-sama. Tapi kalau enggak, kalau sekedar teori dan sekedar ukuran percaya dan tidak percaya, ya tidak ada selesainya ini namanya. Sekian, terima kasih. Dari NU Ranting, Randu Bangu, Mojosari. Ya, silakan. Kalau dilihat dari trayek perjalanan Gus Ulil ini, saya respect. Persoalannya begini, ketika saya membaca sejarah Rasulullah, ternyata Rasulullah itu di dalam mencari kebenaran wahyu itu juga tidak mengabaikan para pendeta. Ketika wahyu turun itu juga yakin bahwa itu malaikat datang justru dari pendeta. Jadi tidak ada salahnya kalau zaman globalisasi itu kita menukil pendapat-pendapat yang baru. Contoh terkaitan dengan hukum Islam. Dari Campurjo Panceng Gresik. Oh ya. Kita tahu bahwa thariqah salafun saleh dalam bertolabul ilmi itu ada 2 poin, yakni diroyah wa nihayah. Warriwayah. Diroyah warriwayah. Diroyah dalam arti intelektualitas, pemikiran, akal ini yang diasah sebagaimana pembelajaran ilmu. Tetapi tidak melepas adanya riwayah, yakni sanad mutasil hingga syekh sehingga Rasulillah, sehingga usul ilallah. Cuma bedanya kalau liberal memang bisa dikatakan ada diroyah, kesamaannya di sini. Islam liberal ada diroyah, intelektualitas diasah, akal diasah. Hanya saja bedanya kalau liberal ini melupakan riwayah yang dianut oleh thariqatus salafun saleh. Tadi dikatakan oleh Mbah Ulil, istilah orang Pati, Mbah Ulil, bahwa agama itu sama. Benar. Saya ingin agama itu benar, semua benar, semua benar. Yang saya ingin tanyakan,
sama dengan Gus Saab tadi. Ketika ada ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Al-khasirin ini menurut orang liberal yang mungkin didegoti oleh Mbah Ulil, ini dimaknai yang bagaimana? Kalau kami sebagai orang Islam, orang Muslim yang beriman, mana al-khasirin ialah wal asri innal insana lafi husn illal ladina amanu. Kalau mungkin khasirin yang bukan tidak beriman dan tidak beramal, seperti mungkin bagaimana nanti mengartikannya Mbah Ulil, ini tolong dijelaskan. Oke, saya akan kembali ke isu semula Ya, baik, soal pluralisme tadi itu.